Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Sulistia Anggraini. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori belajar pembelajaran. Sebelum masuk ke teori-teori belajar pembelajaran, teman-teman masih ingat tidak apa itu belajar dan apa itu pembelajaran? Yuk kita ingat-ingat kembali. Jadi, belajar adalah aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan. Dan pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan teori-teori belajar. Apa aja sih teori dalam belajar itu? Yuk kita bahas. Teori-teori dalam belajar yaitu teori deskriptif, teori perspektif, teori behavioristik, teori kognitivistik, teori humanistik, dan teori konstruktivistik. Yang pertama adalah teori deskriptif. Teori deskriptif adalah teori yang menjelaskan tentang tujuan dari proses belajar. Contoh penerapannya, misalnya ada seorang anak belajar dengan tujuan untuk mendapat nilai bagus di ulangan keduanya, karena di nilai ulangan pertamanya dia mendapat nilai yang kurang memuaskan. Nah, dalam hal ini teori deskriptif berperan penting untuk membuat nilai anak tersebut menjadi lebih bagus dengan cara dia harus lebih giat belajar dan lebih memahami materi, menanyakan jika materi belum jelas, dan memiliki seseorang yang bisa membantu dia untuk belajar. Lalu yang kedua adalah teori perspektif. Teori perspektif adalah teori yang mengutamakan tujuan optimal dari metode pembelajaran. Contoh penerapannya misalnya seorang guru melihat anak didiknya yang ulangannya tidak memenuhi syarat, maka guru tersebut berusaha untuk mencari solusi seperti memberikan motivasi, mengajak siswanya belajar kelompok, membuat siswanya menjadi lebih pede dan pantang menyerah. Yang ketiga adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dari yang sederhana hingga kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang keempat, yaitu teori belajar kognitivistik. Teori ini menganggap bahwa individu memproses informasi dan merancang makna dari pengalaman mereka sebagai bagian dari proses pembelajaran. Teori belajar ini lebih mementingkan proses daripada hasil belajarnya. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang kedua, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Teori belajar yang kelima adalah teori belajar humanistik. Teori belajar ini lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, mampu memahami karakter dari setiap peserta didiknya. Yang kedua, menyediakan fasilitas dan sumber belajar baik buku, media visual, maupun radio. Yang ketiga, memberikan dorongan untuk peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Teori belajar yang terakhir, yang keenam, adalah teori konstruktivistik. Teori belajar ini mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan latar belakang dan minatnya. Contoh penerapannya yaitu memunculkan rasa keingintahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan. Sekian materi teori belajar dari saya, sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Bye-bye!